Hai guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini Miss Krisan akan menjelaskan tentang family tree. Miss Krisan akan memberikan banyak vocabularies yang berhubungan dengan family dan juga bagaimana caranya membaca family tree atau pohon keluarga. Oke. Tonton videonya sampai habis karena di akhir Miss Krisan akan memberikan kuis untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang materi di video kali ini. Tapi sebelumnya Miss Krisan ingatkan bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, bunyikan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Oke, klik like-nya juga jika teman-teman memang suka atau bermanfaat ya. Dan share juga ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa berbahasa Inggris. Oke, are you ready guys? Let's get started. Ya, kita mulai dari vocabularies terlebih dahulu ya. Vocabularies yang berhubungan dengan family. Yang pertama adalah father. Father, ayah atau papa gitu ya. Kemudian mother. Mother atau mom ya. Kadang-kadang ada yang menyebut mom juga boleh. Ibu ya atau mama. Okay, be careful when you pronounce TH. TH-nya pengucapannya adalah gitu ya. Jadi lidahnya di antara gigi kemudian ditarik ke belakang. Father, mother. Okay, father, mother. Ya, mungkin kalau masih awal agak susah ya, tapi semoga enggak ya. Kita perlu membiasakan saja. Okay, next, parents. Parents. Parents means orang tua. Jadi ayah dan ibu bisa kita sebut sebagai parents. Ya, nah ini ada tambahan s-nya karena mengacu kepada dua, ya, ayah dan ibu. Tetapi kalau hanya satu, s-nya bisa kita hilangkan. My parent itu berarti ayah saja atau ibu saja. Oke? Next, grandfather. Grandfather, kakek. Grandmother. Grandmother, nenek. Grandparents. Grandparents, kakek dan nenek. Nah, ini seperti tadi, parents-nya berakhiran s yang berarti kakek dan nenek ya. Tapi kalau kita mau sebut salah satu, we can say grandparent. Grandparent. Okay. Next, son. Son, anak kandung laki-laki. Okay. Daughter. Daughter. Daughter, anak kandung perempuan. Cara mengucapkannya, GH-nya tidak diucapkan ya, jadi bukan doctor, bukan begitu ya, tapi daughter. Daughter. Oke, GH-nya tidak dibaca. Oke. Ya, kita lanjutkan vocabularies-nya. Grandson. Grandson. Kalau teman-teman ingat son, tadi adalah anak kandung laki-laki ya. Nah, jika kita tambahkan grand di depannya, grandson, maka menjadi cucu laki-laki. Nah, maka sekarang apakah teman-teman bisa menebak kalau cucu perempuan adalah granddaughter. Granddaughter. Granddaughter, cucu perempuan. Oke, yang selanjutnya, jika kita ingin menyebut cucu, tapi hanya satu ya, bisa laki-laki bisa perempuan, kita bisa menyebutnya juga dengan grandchild. Grandchild, cucu tapi hanya satu ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, kalau lebih dari satu, grandchildren. Grandchildren. Ya, ini cucu secara umum, jadi kita tidak secara spesifik menyebut laki-laki atau perempuan ya, cucu secara umum. Grandchild yang berjumlah satu,
atau grandchildren, berjumlah lebih dari satu. Oke. Next, suami, husband, husband, husband. Kemudian istri adalah wife, wife, wife. Nah, kalau kita ingin menyebut secara umum, artinya tidak secara khusus suami atau istri, maka kita bisa menggunakan spouse, spouse, pasangan, ya, spouse. Oke, next, brother, brother. Cara mengucapkan TH seperti tadi ya di awal ketika kita mengucapkan father, mother, brother. Nah, sama. TH-nya harus lidahnya di antara gigi, kemudian tarik ke belakang. Brother. Oke, saudara kandung laki-laki. Ini bisa kakak laki-laki, bisa adik laki-laki. Ya, kalau kakak laki-laki kita bisa menyebutnya big brother or older brother. Big brother or older brother. Kalau adik laki-laki berarti little brother or younger brother. Little brother or younger brother. Tapi saudara kandung laki-laki secara umum, bisa kakak, bisa adik, kita bisa menyebutnya dengan brother. Oke, yang saudara kandung perempuan? Sister. Sister. Ya, seperti yang tadi, kakak kandung perempuan berarti older sister or big sister. Older sister or big sister. Kalau adik perempuan maka little sister or younger sister. Little sister or younger sister. Oke, next adalah tante atau bibi ya. Aunt, aunt, aunt. Atau kita sering memanggil dengan auntie, auntie, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya om atau paman, uncle, uncle. Bisa ya teman-teman ya. Oke, masih melanjutkan kosakata ya. Niece, 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 keponakan perempuan. Kalau keponakan laki-laki, ada yang tahu? Nephew, 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 keponakan laki-laki. Oke, jadi konsep keponakan teman-teman tahu ya. Teman-teman adalah keponakan laki-laki atau keponakan perempuan dari om tante teman-teman. Gitu ya. Oke, keponakan. Niece and nephew. Next, cousin. 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 Saudara sepupu. Saudara sepupu. Oke. Next, mother-in-law. 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 Ibu mertua. Ya, jadi ada si A, kemudian menikah dengan si B. Nah, ibunya si B adalah ibu mertuanya si A. Bisa ya? Nanti kita bayangkan ketika sudah ada family tree-nya, sudah ada diagramnya, nanti akan lebih gampang. Oke. Mother-in-law. Sekarang ayah mertua adalah father-in-law. Father-in-law. Kemudian saudara ipar laki-laki, yaitu brother-in-law. Brother-in-law. Ya, misalnya suaminya Miss Krisan punya adik laki-laki atau punya kakak laki-laki. Nah, adik atau kakak laki-lakinya dari suami Miss Krisan itu adalah my brother-in-law. My brother-in-law. Oke,
Jadi adik atau kakak laki-laki dari spouse, dari pasangan ya, suami atau istri. Next, sister-in-law. Ya, nah ini sama dengan brother-in-law, tapi perbedaannya kalau yang ini perempuan ya. Sister-in-law, saudara ipar perempuan. Sister-in-law. Daughter-in-law, menantu perempuan. Daughter-in-law. Next, son-in-law. Son-in-law, menantu laki-laki. Oke. Nah, kemudian ada tambahan lagi yaitu tiri. Nah, itu adalah step. Jadi misalnya ibu tiri berarti stepmother. Anak laki-laki tiri berarti stepson. Step sister, saudara tiri ya, saudara perempuan tiri. Step sister. Step brother berarti saudara laki-laki tiri. Ya, jadi step kemudian kita tambahkan hubungannya apa. Oke, bisa ya. Nah, sekarang Miss Krisan punya silsilah seperti ini atau family tree. Inilah yang dinamakan family tree. Pohon keluarga. Ya, di sini ada Mr. Smith and Mrs. Smith. Kalau ada tanda plus seperti ini, maka artinya Mr. Smith menikah dengan Mrs. Smith. Pak Smith dan Bu Smith. Ya. Kemudian Pak Smith dan Bu Smith dikaruniai 3 anak. Anaknya adalah yang di bawah garis persis ya. Jadi Anita ya, yang di bawah garis pertama, di bawah garis kedua adalah Raffi, di bawah garis ketiga adalah Lisa. So, Anita, Raffi, and Lisa. Oke, Anita menikah dengan Rudy, mempunyai anak Denia. Raffi menikah dengan Nia, mempunyai 2 anak, yaitu Cahya dan Tony. Lisa menikah dengan Bram, mempunyai anak bernama Alfian. Nah, kita akan lihat bagaimana kita membuat kalimat berdasarkan family tree ini. Ya, berdasarkan pohon keluarga ini. Oke. Nah, mari Miss Kirsan beri contoh nomor 1 ya. Mr. Smith is Mrs. Smith's husband. Jadi pola kalimatnya adalah Mr. Smith, ada di sini ya, Mr. Smith adalah titik-titiknya Bu Smith. Nah, maka ini diisi dengan husband, suami, ya. Bahasa Inggrisnya ini menggunakan koma atas S atau apostrof S, artinya adalah kepemilikan. Kalau diartikan begini, suaminya Bu Smith. Jadi jangan sampai terbalik ya. Pak Smith adalah suaminya Bu Smith. Oke, bisa ya. Kita coba yang selanjutnya. Mrs. Smith, di sini ya, Mrs. Smith is Mr. Smith's wife, istri. Bu Smith adalah istrinya Pak Smith. Oke, hati-hati jangan sampai terbalik ya. Lagi, Anita ada di sini. Is Mr. Smith's, artinya menjadi Anita adalah siapanya Pak Smith? Jawabannya adalah anak perempuan. Apakah itu? Daughter. Oke, next. Raffi is here. Raffi is Mrs. Smith. Raffi adalah siapanya Bu Smith? Jawabannya adalah anak kandung laki-laki. Apakah itu? Son. Yes. Raffi is Mrs. Smith's son. Raffi adalah
anak kandung laki-lakinya Bu Smith. Next, Mr. Smith is Anita's. Yuk, biar nggak bingung kita terjemahkan dulu ya. Pak Smith adalah titik-titiknya Anita. Siapanya Anita? Ayah, ya, maka father. Next, Alfian is here. Di sini dia, ya. Is Rudy's adalah siapanya Rudy. Alfian adalah siapanya Rudy. Alfian is Rudy's. Ingat nggak tadi? Keponakan laki-laki apa tuh? Nephew. Nephew. Alfian is Rudy's nephew. Next, Bram is here. Di sini. Is Cahyas. Bram is Cahyas. Bram adalah siapanya Cahya? Paman atau om. Maka apakah itu? Uncle. Bram is Cahyas uncle. Next, Raffi is here. Is Lisa's. Lisa ada di sini ya. Raffi, siapanya Lisa? Raffi is Lisa's brother. Raffi is Lisa's brother. Anita is Raffi's. Anita siapanya Raffi? Anita is Raffi's sister. Okay, one more. Denia is here. Is Nias. Denia siapanya Nia? Keponakan perempuan. Masih ingat tadi keponakan perempuan? Niece. Denia is Nias niece. Oke, ya, semoga teman-teman bisa memahami ya kalimatnya, cara membuat kalimat dalam bahasa Inggrisnya seperti apa, artinya seperti apa. Jangan sampai terbalik maknanya ya. Oke, nah kemudian Miss Kirsan akan mencontohkan yang tadi ada in-law-nya, siapa tahu ada yang bingung ya. Jadi misalnya di sini Mr. Smith is Rudy's father-in-law. Pak Smith adalah ayah mertua dari Rudy ya, karena anaknya Pak Smith dan Bu Smith kan Anita. Kemudian Anita menikah dengan Rudy, maka Pak Smith menjadi ayah mertua dari Rudy. Mr. Smith is Rudy's father-in-law. Oke, sekarang kita coba yang lainnya. Nia is Mrs. Smith. Nia siapanya Ibu Smith? Nia is Mrs. Smith's daughter-in-law. Daughter-in-law, menantu perempuan. Ya, Nia siapanya Bu Smith? Daughter-in-law. Ya, yang anaknya Pak Smith dan Bu Smith adalah Raffi. Raffi menikah dengan Nia, maka Nia menjadi anak perempuannya secara tidak langsung ya. Maka Nia is Mrs. Smith's daughter-in-law. Oke, kemudian kita coba lagi yang lainnya ya. Misalnya sekarang Rudy is Raffi's. Rudy is Raffi's. Rudy siapanya Raffi? Saudara laki-laki ipar. Apakah itu? Brother-in-law. Brother-in-law. Ya, seperti itu ya. Oke. Okay, it's time for quiz. Well, quiz ini dibuat untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang materi yang ada di video kali ini. Ya. Nah, di sini Miss Krisan punya family tree, ya, mirip dengan yang tadi.
Nah, di sini ada Mr. Max, kemudian Mr. Max menikah dengan Mrs. Max ya. Ini namanya sudah jadi satu ya, sama-sama Max ya, kita sebut saja begitu. Mr. Max menikah dengan Mrs. Max, kemudian mereka mempunyai 3 anak. Anak yang pertama adalah Lita, ingat anak yang kandung, anak yang langsung dari Mr. Max dan Mrs. Max adalah yang di bawah garis ya. Lita, Nico, and Vania ya adalah anak-anak dari Mr. Max dan Mrs. Max. Nah, Lita menikah dengan Chris, mempunyai anak Renita. Nico menikah dengan Neta, mempunyai 2 anak yaitu Putra dan Putri. Putra dan Putri ya. Oke, Vania menikah dengan Roy, mempunyai anak Robbie. Oke, semoga dari bagan ini, dari family tree ini, teman-teman bisa membaca dulu ya, paling nggak bahasa Indonesianya tertanam dulu di pikiran, gitu ya, baru nanti dibuat menjadi kalimatnya. Oke, nah kita mulai dengan soalnya. Ya, silahkan nanti teman-teman boleh jawab dalam hati, kemudian kalau masih bingung silahkan melihat di yang penjelasan sebelumnya tadi ya, jangan sampai terbalik ya. Kalau masih bingung silahkan tanya Miss Krisan, tulis di kolom komentar juga boleh ya, atau direct message di akun Instagramnya Angela English Course. Silahkan follow akun Instagramnya Angela English Course, di sana banyak fit-fit tentang materi bahasa Inggris. Dan jangan lupa juga subscribe channel Angela English Course ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan materi-materi yang bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Oke, silahkan dijawab. Jika sudah selesai, boleh tulis di mana saja, boleh tanya Miss Kirsan, benar nggak Miss? Oke. Ya, thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Miss Krisan. Terima kasih juga yang sudah request materi. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Oke. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.